Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dan saat ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Peran Middle Actors dalam Penyelesaian Konflik Agraria Urusewu Kebumen. Konflik penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia sudah berlangsung lama dan hingga saat ini masih marak terjadi. Hal inilah yang terjadi di Urusewu Kebumen. Konflik ini terjadi karena adanya klaim sepihak oleh TNI dan terdapat dua pandangan yang berbeda antara TNI dan masyarakat. Eskalasi konflik sendiri itu sudah berlangsung berulang kali dan terakhir terjadi pada tahun 2019. Penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, namun dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang berada di tengah, yaitu dikenal sebagai middle actors. Middle actors sendiri ini sebenarnya itu memainkan peran yang penting selain top actors dan grassroots. Middle actor ini berasal dari perspektif middle out, di mana penelitian ini itu menggunakan teori third party intervention, di mana untuk menunjukkan posisi middle actors yang berada di luar ranah konflik, namun ia ikut berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana dan sejauh mana peran middle actors dalam penyelesaian konflik Urusewu. Yang kedua, apakah kontribusi middle actors ini efektif dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian konflik Urusewu, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal ini. Tujuan penelitian itu untuk mengklasifikasi aktor yang dapat dianggap sebagai middle actors, menemukan bentuk kontribusinya, dan mengidentifikasi efektivitas peranan middle actors beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Manfaat penelitiannya itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dilihat di PPT. Teori third party intervention ini merupakan teori yang banyak digunakan dalam konflik internasional, namun hal ini masih relevan dengan konflik nasional, di mana untuk melihat peran pihak ketiga dalam konflik. Intervensi dalam pihak ketiga ini dapat berupa resmi dan tidak resmi, dan juga dapat bersifat netral dan tidak netral, yaitu memihak salah satu aktor yang berkonflik. Middle actors itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Weberian dan sering dianggap sebagai aktor pengisi di antara kedua level aktor, yaitu top actors dan grassroots, di mana middle actor ini sering disamakan dengan intermediaries, padahal mereka berdua ini berbeda karena middle actors itu memiliki agensi dan kapasitas, sedangkan intermediaries itu hanya bertindak sebagai jembatan atau perantara. Konflik agraria atau dikenal sebagai konflik sosial pertanahan ini mengacu pada hubungan sosial dua atau lebih aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik ini diakibatkan dengan adanya mismanagement dalam implementasi kebijakan, sehingga adanya keadaan yang tidak terpenuhi bagi keadilan masyarakat, yang mana masyarakat ini menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam seperti petani. Jawaban pustaka, penelitian terdahulu yang saya gunakan itu ada 5, di mana kelimanya ini berfokus pada middle actors, yang mana 3 diantaranya itu berfokus pada bidang energi seperti Parak dan Janda, Frick, Simpson, Janda, dan Owen, dan Hancock ini berfokus pada 3 pandangan yang berbeda seperti middle out, top down, dan bottom up. Solby dan Katun ini melihat middle actors itu dalam tata kelola yang efektif. Penelitian ini berfokus kepada middle actors dalam bidang resolusi konflik, khususnya itu konflik agraria Urusewu, di mana tidak hanya menggunakan perspektif middle out, namun juga menggunakan teori third party intervention untuk melihat posisi middle actors dalam konflik. Kerangka berpikir dapat dilihat di gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian, bahwa TNI dan masyarakat ini mengalami konflik, di mana konfliknya ini diintervensi oleh middle actor seperti lembaga non pemerintah, komunitas masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, di mana intervensi ini dapat dilihat dari upaya-upaya atau kontribusi yang dilakukan oleh middle actors, dan tidak hanya itu, melihat juga kendala-kendala yang mereka hadapi dalam melakukan intervensi, seperti kendala dari internal maupun eksternal. Dan setelah mengetahui upaya yang dilakukan dan faktor penghambatnya ini, dapat ditemukan bahwa keefektivitasan peran middle actors dalam konflik agraria ini.
Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana subjek penelitian itu ada lembaga non-pemerintah, komunitas-komunitas masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Objek penelitian itu adalah kontribusi middle actors dalam penyelesaian konflik urus sewu yang dapat dilihat dari agensi, kapasitas, dan kepentingannya, di mana dilakukan pada 2 desa pada kecamatan Bulus Pesantren, yaitu Desa Bercong dan Desa Setrojenar. Penelitian informal di mana saya menggunakan actor mapping dengan menggunakan social network analysis untuk mengidentifikasi middle actor berdasarkan jenis hubungan antar aktor yang dapat dilihat di gambar di samping, di mana adanya informan kunci yaitu 3 kelompok komunitas masyarakat, yaitu Urus Sewu Bersatu, Paguyuban Petani Kebumen Selatan, dan Tim Advokasi Petani Urus Sewu Kebumen, di mana lembaga non-pemerintahnya itu adalah Konsorsium Pembaruan Agraria dan 2 tokoh masyarakat. Informan lainnya itu adalah 2 perwakilan pemerintah desa, yaitu dari Kepala Desa di Bercong dan Setrojenar, serta 2 perwakilan masyarakat yang memiliki tanah sengketa dengan TNI. Sumber data yang saya gunakan itu ada 2. Yang pertama primer dari hasil wawancara dengan informan, yang kedua sekunder artikel jurnal, buku, dan surat kabar daring. Metode pengumpulan data itu ada 2, wawancara dan dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah peraturan undang-undang yang relevan dengan konflik agraria. Gambaran umum konflik Urus Sewu, di mana Urus Sewu ini merupakan tanah yang terletak di pesisir pantai yang membentang di Kabupaten Kebumen, di mana terletak adanya 3 kecamatan di sana, yaitu Ambal, Bulus Pesantren, dan Ngirit, di mana juga Urus Sewu ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti garam, pasir besi, pertanian hortikultura, perikanan, dan pariwisata. Sejarah munculnya konflik Urus Sewu. Pada 1982 itu awal cikal bakal peminjaman melalui surat yang dilakukan oleh TNI kepada kepala desa setempat, dan adanya pembangunan kantor Dislitbang di Desa Setrojenar. 1998 itu adanya pemetaan tanah untuk latihan oleh TNI. Tahun 2007 adanya pelebaran klaim dari 500 meter menjadi 1000 meter, sehingga adanya perlawanan oleh masyarakat dengan mencabut radius 1000 meter tersebut. Tahun 2011 itu penolakan oleh masyarakat dengan mempelagade dengan menggunakan pohon, di mana adanya terjadinya kekerasan pada masyarakat. Tahun 2012 itu aksinya penolakan mengenai pengesahan Perda RT/RW, di mana tahun 2018 adanya diskusi umum yang dilakukan oleh tim mediasi masyarakat dan TNI namun tidak membuahkan hasil. Tahun 2020 adanya diskusi terfokus dengan Komnas HAM. Urus Sewu hingga saat ini secara umum itu masih belum menemukan titik tengah, di mana konflik ini masih terus berlanjut. Walaupun keseluruhannya itu belum terselesaikan, namun ketika saya melakukan penelitian, ada di salah satu desa itu Desa Bercong. Desa Bercong ini menyatakan bahwa konflik tanah mereka itu telah selesai. Namun berbeda dengan desa sebelahnya, di mana Desa Setrojenar itu masih berjuang untuk menyelesaikan konflik dan mendapatkan hak untuk tanah di Urus Sewu. Hasil dan pembahasan. Kontribusi dan efektivitas peran middle actors itu dapat dilihat dari yang pertama, mengumpulkan data hak milik tanah masyarakat yang dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat di sana, yaitu EPPKS dan USB, di mana untuk melihat bukti kepemilikan letter C, akta jual beli, dan dokumen lainnya, dan menelusuri generasi penerus tanah. Generasi penerus tanah ini dilihat dari 4 generasi di atasnya. Menemui pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertemuan ini dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, di mana diawali dengan menemui pemerintah daerah seperti bupati, gubernur, dan DPRD, hingga pemerintah pusat yaitu DPR, BPN, Komnas HAM, hingga presiden. Peran lembaga non-pemerintah di sini yaitu memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat seperti pertemuan dengan Komnas HAM tahun 2020 lalu. Dia memberikan instruksi dan membantu dalam demonstrasi. Pemberian instruksi ini dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh masyarakat di Bercong dan Setrojenar untuk membendung amarah masyarakat dan mengontrol masyarakat. Pemberian instruksi ini dibuktikan dengan pernyataan masyarakat dari kedua desa yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat ini mempunyai power tersendiri atau mempunyai andil dan kendali di masyarakat.
dalam membantu demonstrasi ini dilakukan oleh komunitas masyarakat, di mana komunitas masyarakat ini dianggap aktor yang cepat tanggap ketika terjadinya kekerasan pada konflik Urus Sewu. Bantuan komunitas masyarakat ini terbukti dengan pernyataan masyarakat kedua desa. Yang keempat, diskusi dengan TNI. Hal ini dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti tokoh masyarakat Bercong yang melakukan pertemuan dengan Dangdim, di mana pernyataan ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan sekretaris desa Bercong yang terlihat bahwa adanya relasi antara tokoh masyarakat dan pemerintah desa di sini. Diskusi ini membawakan Bercong menuju penyelesaian masalah dengan menemui Kemenhan. 5. Memberikan pendampingan secara hukum. Ini dilakukan oleh Tapuk, yaitu terbentuk sejak kekerasan pada tahun 2011, di mana Tapuk menyatakan perannya dalam mendampingi masyarakat secara hukum walaupun adanya terjadi penolakan dari pemerintah desa seperti desa Bercong. 6. Mengikuti pengukuran tanah. Hal ini dilakukan oleh tokoh masyarakat di Bercong, yang dimana setelah mereka menemui Kemenhan terjadinya pengukuran tanah, di mana tokoh masyarakat itu ikut berkontribusi. Faktor penghambat dalam peran middle actors ini ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internalnya itu adalah kekurangan dana. Hal ini dirasakan oleh komunitas-komunitas masyarakat di sana, yang mana membantu masyarakat itu dengan menggunakan dana mereka sendiri dan mengalami kesulitan dalam intervensi secara leluasa karena kekurangan dana. Hal ini disampaikan oleh OSB dan Tapuk, di mana mereka ini merasa bahwa masyarakat itu perlu dibantu dengan secara sukarela. Yang kedua, tidak dapat mendampingi secara utuh, di mana dirasakan oleh lembaga non-pemerintah atau KPA. Faktor eksternalnya itu yang pertama adalah masyarakat lemah pengetahuan, bahwa di sini terlihat bahwa masyarakat itu tidak memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai tanah mereka ataupun hukum-hukum mengenai tanah seperti hukum agraria. Hal inilah disampaikan oleh komunitas-komunitas masyarakat di sana dan juga dipertegas dengan pernyataan oleh pemerintah desa di sana. Banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai tanah yang mereka garap atau mereka miliki itu menimbulkan adanya ketakutan masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi lemah ketika dihadapkan oleh alasan kepentingan negara yang dilakukan oleh TNI. Yang ketiga, masyarakat itu tidak kompak. Salah satu komunitas yaitu USB itu merasa bahwa masyarakat Urus Sewu itu tidak memiliki rasa kebersamaan satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari koordinator KPA di Jawa Tengah yang menganggap bahwa masyarakat itu setidak satu suara. Nah, penolakan keberadaan komunitas oleh pemerintah desa, di mana pemerintah desa ini menganggap bahwa mereka dapat membantu masyarakat dan bukan komunitas masyarakat. Pemerintah desa ini lebih condong bekerjasama dengan tokoh masyarakat dibandingkan dengan komunitas masyarakat. Yang kelima, tidak adanya sikap dari pemerintah, di mana kita dapat ketahui bahwa komunitas-komunitas masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu sudah berupaya untuk menemui pemerintah daerah dan pemerintah pusat, namun upaya ini masih belum membuahkan hasil. Karena middle actors ini percaya bahwa pemerintah itu merupakan aktor yang dapat mempercepat penyelesaian konflik dengan memberikan keputusan dan memiliki power yang lebih besar untuk mengontrol TNI. Di sini dapat disimpulkan bahwa keefektivitasan peran middle actors itu tidak terlepas dari kendala yang mereka hadapi. Dan di sini ada 3 jenis middle actors seperti lembaga non pemerintah, komunitas-komunitas masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang di sini terlihat bahwa memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. Middle actors ini membawa dampak positif yang menjadi pendorong bagi pemerintah untuk bertindak lebih lanjut dengan memberikan penanganan dalam konflik Urus Sewu. Temuan selanjutnya yaitu adanya perbedaan dua desa yang menjadi objek penelitian, di mana desa Bercong itu menganggap bahwa konflik di desa mereka itu sudah selesai, dan hal ini berbeda dengan desa Seterjenar yang masih belum selesai. Rekomendasi kebijakan yaitu pertama menurut Ketua Tapuk, yang dimana milik masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat, di mana TNI itu masih diperbolehkan meminjam lahan untuk latihan dengan menggunakan mekanisme yang dulu pernah dilakukan.
Yang kedua, menurut Kepala Desa Setrojenar yaitu Bapak Muslim Sidik yang menganggap bahwa solusi dalam konflik Urus Sewu ini dapat diselesaikan oleh Presiden maupun pemerintah pusat dikarenakan konflik Urus Sewu ini sudah masuk dalam ranah konflik nasional. Dari presentasi saya, terima kasih.